Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka pikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh para murid Tuhan ini seringkali juga kita alami sebetulnya. Para murid Tuhan itu melihat dan mendengar, melihat mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus, mendengar warta yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Ini murid Tuhan Yesus. Tapi pada saat mereka mempunyai suatu kesulitan karena mereka sulit untuk makan karena tinggal 1 roti dan rombongannya banyak, lalu mereka lupa mengenai banyak hal yang sudah mereka saksikan. Demikian juga dengan diri kita. Seringkali kita dalam keadaan takut, dalam keadaan kesendirian, kita seringkali lupa bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita. Misalnya kalau kita malam hari di rumah sendirian, lalu petir itu menyambar-nyambar, listrik kebetulan mati, biasanya orang lalu takut dalam kegelapan. Orang takut, jangan-jangan begitu. Mungkin ada hantunya juga mungkin. Wedi dewe. Orang lupa bahwa Tuhan itu sebetulnya sudah bertakhta dalam hati kita. Karena ketakutan itu sehingga orang tidak bisa melihat lagi bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Ini yang seringkali dialami, seperti dialami oleh para murid itu. Kita seringkali mendengarkan, kita seringkali melihat bahwa Tuhan melakukan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Kita juga lupa bahwa kita sudah menerima komuni yang menyatukan kita dengan tubuh Tuhan. Nah, kok masih ada rasa ketakutan? Ini kan yang seringkali kita alami juga. Nah, Ibu Bapak sudah terkasih, maka masuk akal kalau Tuhan Yesus mengatakan jangan kita itu sama seperti ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Dengan mengatakan dengan jelas, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maksudnya adalah mereka sangat fasih di dalam sabda Allah. Orang-orang Farisi kan fasih. Dia sangat hafal dengan sabda-sabda Allah. Namun itu hanya sekedar untuk diwartakan. Seperti kita seringkali. Ibu Bapak seringkali mendapatkan WA renungan enggak? Biasanya langsung pertama-tama di forward ke orang lain atau Anda bacakan, Anda renungkan. Halo? Seringkali Anda langsung forward, artinya Anda lanjutkan ke orang lain, ke grup yang Anda punya di dalam WA Anda, WA grup, atau Anda renungkan, Anda baca, Anda renungkan semuanya dulu.
Yang seringkali banyak orang, iki renungan dino iki, tak forward nih. Lupa bahwa itu sebetulnya untuk diri kita sendiri. Orang Farisi demikian juga. Dia sangat hafal kitab suci, tapi tidak pertama-tama dia melakukannya. Tetapi dia paksakan untuk orang lain. Dia wartakan untuk orang lain. Nah, sedangkan Herodes, karena saking hausnya untuk berkuasa, dia melakukan pokoknya yang penting kekuasaannya ini tetap langgeng. Maka Herodes yang bukan orang Yahudi, supaya dia diterima oleh orang-orang Yahudi, maka dia mendirikan bait Allah. Pokoknya yang penting dia melakukan segala-galanya demi kekuasaan. Nah, kadangkala juga ada orang-orang yang melakukan hal yang sama. Demi kekuasaan yang dia miliki, dia ingin untuk mempertahankan itu, maka dia melakukan banyak hal untuk orang lain. Coba bayangkan, Herodes yang bukan orang Yahudi, dia nggak pernah yang namanya itu berdoa di bait Allah. Nggak pernah, maka dia membangun padahal. Dia membuat bait Allah itu menjadi indah. Tapi sama sekali dia tidak pernah berdoa di bait Allah. Nah, kita pun juga demikian. Bahkan kita seringkali menemukan ada banyak orang yang jarang ke gereja, tetapi seringkali kalau dia dimintai sumbangan, luar biasa untuk sumbangan untuk gereja. Jadi kadangkala kita sendiri itu seringkali ada guyonan, wonge jarang mlebu gereja, ning duite mlebu gereja kerep. Seringkali begitu. Ada juga. Nah, Tuhan menginginkan kalau kita percaya kepada Tuhan, maka pikiran dan hati kita ini penuh dengan Tuhan sendiri dan kita mewartakannya. Karena yang kita wartakan bukan pikiran kita, hati kita, tetapi Tuhan yang ada di dalam diri kita ini. Itu yang kita wartakan. Dan itu yang dilakukan oleh Cyrillus dan Methodius. Dia dua kakak beradik itu mewartakan dengan serius. Dan itu menjelajah Eropa bagian timur. Dari utara sampai selatan. Dia mewartakan Injil. Dia menghidupi itu terlebih dahulu karena istilahnya itu Methodius menjadi seorang rahib terlebih dahulu. Cyrillus seorang filsuf dan dia disuruh untuk mewartakan. Dan dia berhasil. Dan akhirnya untuk mewartakan itu dia belajar budaya yang ada di tempat orang-orang yang mau dia wartai. Akhirnya dia juga membuat satu liturgi menggunakan bahasa Slavia dan banyak ditentang. Karena pada waktu itu gereja Roma itu kan menyuruh untuk menggunakan pakai bahasa Latin. Atau gereja di Eropa, atau gereja di Eropa Timur, atau di gereja di Yunani itu menggunakan bahasa Yunani. Tapi dia menggunakan bahasa Slavia. Kan banyak yang menentang, tapi dia tetap maju. Demi Tuhan yang dia wartakan. Bukan demi dirinya dia mewartakan, tapi demi Tuhan yang dia wartakan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Banyak contoh sebetulnya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya percaya dan saya yakin bahwa kita, kalau kita itu sudah terbuka akan diri Allah, Allah sendiri yang akan menggiring kita. Kita harus melakukan apa? Selamat untuk merenungkan.